Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai proyek UAS kami, yaitu mengenai digital agency. Namun sebelum memasuki ke penjelasan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Cahaya Alia Rizkia dari kelas Bisnis Digital 2023 belakang NIM 291, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Urga Reswara dengan belakang NIM 407. Selanjutnya, Maka nama saya sama Dumadi Perkenalkan nama kami 115. Perkenalkan, nama saya Lukman Ageng Kresna Mukti, belakang NIM 228. Perkenalkan, nama saya Canda Dela Rama Putri dengan NIM terakhir 438. oke, baik. Eh, Selanjutnya kami untuk sebelum masuk ke penjelasan, kami telah membuat website untuk di digital agency sendiri itu menggunakan WordPress dan juga PHP. Mungkin untuk Samuel Dumatius bisa jelaskan mengenai proyek yang sudah kita buat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang kami bawakan untuk proyek UAS itu sendiri. Nah, sekaligus saya menjelaskan, saya juga akan memaparkan mengenai editing dari WordPress itu sendiri ya, teman-teman. Jadi ini bisa dilihat di sini bahwa kami mengambil tema yaitu agensi, digital agensi. Nah, nama bisnis kami itu sendiri yaitu agensiku. Nah, kenapa kami memakai website? Nah, saya akan buka konsep dulu. Di sini ada menu Our Concept yang akan menjelaskan mengenai lengkapnya dari konsep dari UAS kami. Nah, ini kami menggunakan website karena kami melihat bahwa di era digital sekarang ini penting sekali untuk sebuah perusahaan atau bisnis adanya sebuah website untuk branding mereka dan sekaligus untuk marketing mereka juga. Nah, ini agensiku. Nah, ini kenapa kami mengambil tema agensiku dan kami kenapa mengambil tema digital agensi karena kami melihat bahwa perkembangan digital agensi sekarang ini adalah sangatlah begitu cepat dan masih sedikit sekali yang turun di digital agensi seperti itu dan peluangnya justru semakin besar. Oleh sebab itu kami mengambil tema untuk UAS kami yaitu agensi, digital agensi pelayanan untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang sudah tersedia ke goal digital seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah tampilan dari WordPress kita. Nah, ini kenapa kami memilih agensi, kenapa kami memilih website, bisa dilihat di sini. Nah, ini tampilan prototipe kami. Jadi ada beberapa tampilan prototipe. Nanti juga akan saya jelaskan dan akan saya tampilkan prototipe dalam bentuk WordPress-nya. Ini adalah proses pembuatan website itu sendiri dari tahap perencanaan, desain, pengembangan, tahap pengisian konten, tahap pengujian, sampai tahap penyusunan. Ini adalah lengkap penjelasannya. Nah, kemarin di dalam proyek UTS diikut sertakan untuk nama setiap anggota kelompok. Nah, ini ada beberapa anggota kelompok yang kami muatkan di sini. Nah, ini juga ada nama kelompok di bagian footer. Jadi saya menjelaskan kelompoknya itu di footernya, teman-teman. Nah, ini untuk lengkapnya. Ini saya klik salah satu, nanti akan ngelink ke biodata, lengkap biodata lengkap. Ini masih dalam konteks WordPress-nya ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini adalah profil dari biodata dari saya secara lengkap. Ini ada portofolio juga di sini, ada skill keahlian. Ini kalau ditekan nanti akan menyambungkan ke WhatsApp, LinkedIn, dan juga Instagram saya pribadi. Nah, ini kita mengedit menggunakan apa? Kita tidak menggunakan template di sini, tapi kita mendevelop dari awal menggunakan Elementor. Elementor itu apa? Elementor itu tools untuk menggunakan WordPress untuk mempermudah. Contohnya seperti ini, saya akan mengedit ini, ya berarti nanti tinggal di drag and drop. Kalau akan menambah elemen, berarti akan ditambah di sini. Layout, container, caption, dan lain sebagainya bisa kita lihat di sini. Semuanya ada di sini. Nah, untuk eh, prototipe-nya itu sendiri, kami ada beberapa menu yang akan kami bawakan untuk konsepnya, yaitu yang pertama tentu saja menu home. Nah, menu home ini nanti akan menjelaskan mengenai about us atau penjelasan mengenai agensi kami, yaitu namanya agensiku. Nah, ini adalah covernya.
Nah, ini adalah keunggulan kami nanti. Ini penjelasan about us. Nanti dia akan ada di menu home. Terus akan ada namanya juga founder-foundernya di sini. Terus akan ada tampilan seperti ini untuk langsung ngelink ke menu our service nah di sini. Ini ada testimoni dan our partnership kami nanti akan ditampilkan di sini. Ini adalah terus nanti kita juga menampilkan video YouTube dari company profile kami di dalam home kami, homepage kami. Nah, setelah menu homepage, kami juga ada our service. Our service itu apa? Itu menu dengan lengkap layanan kami. Kami ada beberapa layanan di sini. Layanan kami juga bergerak di bidang digital marketing tentunya, yang bergerak mengenai SEO sampai juga ke influencer marketing dan lain sebagainya. Nah, ini untuk coding, ini untuk WordPress-nya, teman-teman. Kalau kita melihat dari segi codingnya, ini adalah codingnya. Ini teman-teman bisa melihat di sini localhost.php. Jadi itu berarti sudah terkonvert ke PHP. Jadi ini juga saya membuat dari awal. Bisa lihat di sini. Ini codingnya. Ini saya bagi per section. Jadi ini section per menu ya. Tapi CSS-nya di sini ada yang saya campur dan ada yang saya pisahkan. Nah, ini untuk tampilan ini untuk tampilan menu kami yang di bagian depan di sini. Codingnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada navbarnya di sini, terus nanti akan masuk ada ada navbarnya. Navbar itu nanti adalah menu atas di bagian headernya. Jadi saya masukkan seperti ini. Nah, ini cara menyambungkan ke halaman gimana? Kan ini kan datanya kan saya pisah-pisahkan. Nah, itu saya panggil nama filenya seperti index.php, kita sambungkan ke our concept yang di atas namanya. Jadi dimasukkan linknya di situ. Terus untuk selanjutnya, untuk di halaman pertama tadi, codingnya seperti ini teman-teman. Dimasukkan di mana, terus fotonya seperti apa, dan buttonnya seperti apa. Untuk button di sini saya belum masukkan ya teman-teman. Terus ini untuk home-nya, untuk our konsepnya di sini ada penjelasan lagi. Ini ada our project. Ntar saya bukakan lagi. Nah, ini our project. Our project di sini ini menyambung langsung ke sini. Jadi our project di sini menjelaskan ini. Kita bisa lihat di sini H1 itu adalah heading satu, itu adalah paragraf dari kalimat saya, terus image, class image, dan lain sebagainya itu memasukkan untuk fotonya tadi. Nah, ini juga about sectionnya. Di sini ada di bagian sini, kalau kita lihat, penjelasan mengenai konsep tadi. Nah, coding ini saya bikin semirip mungkin di halaman halaman WordPress tadi, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, tampilannya mirip banget dan tampilannya fotonya juga mirip. Ini codingnya berada di sini. Ini ada CSS yang saya gabung, ada yang saya pisah. Nah, ini untuk tampilan yang di bagian sini, di bagian sini, ini kan kalau di tampilan HTML dan CSS kan seperti ini. Kalau di tampilannya WordPress tadi, seperti kalau WordPress-nya tadi kan rada bagus ya, bagus lebih bagus. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau di bagian webnya tadi saya gunakan seperti ini karena saya sudah beberapa kali coba. Nah, ini adalah kita pakai Java ya teman-teman. Untuk responsivitasnya kita pakai Java. Jadi dilihat sini, show slide dan lain sebagainya. Itu nanti akan memanggil ke elemen Java di bawah. Nanti kita dapat lihat di sini. Ini adalah CSS-nya. Nah, ini elemen Java-nya dipanggil di sini. Ini. Ini adalah elemen Java show slide untuk menjelaskan tadi, menjelaskan untuk menjalankan program ini tadi. Nah, untuk bergeser, untuk eh, tombol ini semua adalah diatur oleh JavaScript-nya di sini. Kenapa memakai Java? Karena responsivitas itu rata-rata kita memakai Java. Jadi lihat di sini, tadi dipanggil dari atas panggil, selesai dan dan sebagainya.
dimasukkan di elemen script untuk memulai penjalanan perintah JavaScript itu sendiri. Ini adalah menu kami, ini tampilan dari kita. Nah, ini untuk biodatanya, saya buka satu saja. Nah, seperti ini. Untuk tampilannya sedikit berbeda karena di dalam coding itu sendiri ada beberapa peralihan dan tentu saja di sini saya sendiri tidak bisa membuat secara mirip karena keterbatasan pengetahuan saya mengenai HTML CSS. Nah, ini untuk biodatanya sendiri ini saya edit di sini. Digabungkan tadi skripsinya, terus ini juga sama, itu pakai Carousel. Kita pakai juga JavaScript. Nanti JavaScript-nya ada di bawah untuk menjalankan responsivitasnya, untuk menjalankan Carousel-nya tadi pakai JavaScript di sini, teman-teman. Nah, ini untuk footer-nya. Footer itu apa di bawah tadi? Itu nanti ada link, tapi untuk linknya belum saya masukkan di sini. Masih ada perintahnya. Seperti itu. Ini untuk terus ini. Ini bisa dicek di home. Persis sama persis dengan tadi tampilan di dalam WordPress-nya. Sama persis, tapi ada sedikit beberapa perbedaan di sini karena ketika convert itu ada sedikit penyesuaian dan portfolio dan sebagainya. Ini adalah konsep kami dari kami. Nanti akan ada menu-menu utama di dalamnya. Kami mengonsep ada menu utama untuk memudahkan user kami. Menu utama itu ya yang di atas ini tadi. Home, Our Service, Portfolio, Community, dan FAQ. Home bertugas untuk menjelaskan sekaligus mengenalkan fitur-fitur unggulan kami dan lain sebagainya. Untuk Our Service itu menjelaskan pelayanan kami bergerak di mana saja. Untuk portofolio itu menjelaskan mengenai portofolio yang sudah kami kerjakan di bidang digital agency. Mungkin seperti website ataupun mungkin bisa kita juga copywriting dan lain sebagainya itu kita bisa masukkan di portofolio. Community itu nantinya community akan community dua hal di sini nanti. Ada community untuk user yang akan berpartner dengan kami, yaitu partnership kami, yaitu mungkin orang-orang yang bergerak di dalam marketing, bergerak di dalam SEO dan sebagainya. Community untuk internal dan community eksternal itu untuk pelanggan kami dan user kami. Mungkin itu saja konsep lengkap dari kami, yaitu agensiku yang bergerak di bidang digital agency yang akan kami bawakan di dalam UAS nantinya di semester ini. Seperti ini lengkapnya secara WordPress-nya. Ada beberapa menu utama dan kita bisa melihat di sini juga prototipe-nya seperti apa yang akan kita bawakan. Jadi yang paling utama ada menu home dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tampilan WordPress dan untuk codingnya sedikit berbeda karena adanya keterbatasan saya dan ketidakrapian coding. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Kak Samuel. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.